Salam sehat semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Trisha Francisca Uliana Tambunan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, konsultan kardiorespirasi. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa latihan yang dapat dilakukan oleh pasien PPOK atau mereka yang mengalami penyakit paru obstruksi kronis. Latihan ini aman, mudah, dan dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Berikut penjelasan singkat latihan yang dapat dilakukan oleh pasien PPOK. PPOK adalah penyakit paru kronis yang ditandai dengan berkurangnya aliran udara saat bernafas. PPOK terdiri dari dua penyakit, yaitu bronkitis kronis dan emfisema. Dokter akan memeriksa dan menentukan jenis PPOK mana yang Anda hadapi. Proses perubahan yang terjadi di paru pasien PPOK dapat bersifat permanen, akan tetapi progresivitasnya dapat diperlambat. Gejala yang biasanya timbul pada pasien PPOK adalah sesak nafas. Hal ini membuat rata-rata pasien takut untuk beraktivitas normal, apalagi berolahraga. Namun, ternyata menghindari olahraga malah membuat sesak nafas menjadi bertambah, dan kualitas hidup semakin menurun. Fungsi latihan teratur pada PPOK adalah dapat mengontrol sesak, memperlambat progresivitas PPOK, mengurangi kecemasan, meningkatkan kepercayaan diri, dan meningkatkan kualitas hidup. Tarik nafas perlahan melalui hidung, kerucutkan bibir seperti akan bersiul atau meniup lilin, hembuskan udara perlahan melalui mulut. Tarik nafas melalui hidung, hembuskan udara melalui mulut. Sekali lagi kita ulangi, tarik nafas, hembuskan udara melalui mulut secara perlahan. Latihan kebugaran kardiopulmoner atau latihan aerobik dilakukan 3-5 kali seminggu. Mulai dari 10 menit, tingkatkan bertahap hingga mencapai durasi 30 menit. Bila merasa lelah, beristirahatlah sebelum melanjutkan. Latihan tidak terlalu berat. Bila terengah-engah hingga sulit bicara, berarti intensitas latihan Anda harus dikurangi. Gunakan teknik bernafas per sleep breathing. Jenis latihan yang dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda statis, berjalan, naik turun tangga. Kekuatan otot yang baik diperlukan supaya tetap independen dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Latihan penguatan otot ini dilakukan 3 kali seminggu, tidak boleh menahan nafas, gunakan teknik bernafas per sleep breathing, lakukan gerakan sambil menghembuskan nafas atau exhale, lakukan gerakan perlahan-lahan, mulailah dengan 1 set yang terdiri dari 12 repetisi dan ditingkatkan bertahap. Gerakan pertama adalah posisi duduk, gerakan menekuk dan meluruskan siku dengan beban bertahap mulai dari setengah kilogram. Gerakan ini diulangi selama 12 repetisi dengan 1 set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ulangi gerakan ini dengan 3 set. Gerakan kedua dengan posisi berdiri atau duduk. Gerakan mengangkat bahu dan memutar bahu ke belakang. Beban bertahap mulai dari setengah kilogram.
Gerakan ketiga dengan posisi berdiri atau duduk, gerakan dengan menekuk siku di sisi tubuh, kemudian secara bergantian mengangkat tangan ke atas, beban bertahap dimulai dari setengah kilogram. Gerakan ini dapat dilakukan berulang-ulang. Gerakan keempat dari posisi duduk ke berdiri. Gerakan berdiri dan duduk perlahan tanpa bantuan topangan tangan. Gerakan ini dapat dilakukan berulang-ulang. Gerakan kelima dari posisi berdiri, kedua tangan memegang kursi, gerakan dengan menjijitkan kedua kaki ditahan 10-20 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ulangi sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan ini dapat dilakukan berulang-ulang. Gerakan terakhir dari posisi berdiri, kedua tangan memegang kursi. Tekuk satu lutut perlahan ke belakang semaksimal mungkin dengan posisi sendi panggul tetap lurus. Lakukan gerakan ini secara bergantian pada kedua tungkai bawah. Gerakan ini dapat dilakukan berulang-ulang. Latihan dilakukan secara bertahap, jangan memaksakan diri. Bila sesak nafas bertambah, muncul rasa pusing yang tidak hilang setelah 1 menit, atau sendi Anda terasa nyeri, maka latihan Anda terlalu berat. Konsultasikan segera dengan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi atau dokter spesialis rehabilitasi medik terdekat untuk mendapatkan program latihan yang lebih individual dan sesuai untuk kondisi Anda masing-masing. Semoga video latihan ini dapat membantu Anda meningkatkan kepercayaan diri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Salam sehat!